Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel teknisi otodidak. Oke teman-teman, di video kali ini ya, masuk lagi nih HP Oppo. Kita lihat dulu tipenya di bagian bawah sini ya. Untuk tipe-tipe Oppo, biasanya kalau belum diklentek untuk stikernya, biasanya masih ada untuk tipenya di sini. Di sini tertuliskan CPH1723. Ini kalau di browsing di Google itu adalah serinya Oppo F5. Oke, kasusnya unik ya. Jadi di sini HP-nya ini restar ya, seperti ini. Namun ada sesuatu yang mencurigakan yang saya amati pada bagian bawah ini. Kita akan lihat setelah intro ini. Oke teman-teman, jadi di sini kasusnya HP Oppo F5 ini restar. Namun di sini ada tulisan ya, recovery mode. Menu tulisan ini saya tidak asing ya, karena di beberapa kasus ini biasa terjadi ketika kita menekan tombol power dan tombol volume ya untuk masuk ke mode recovery. Jadi dia restar seperti tombolnya itu tertekan ya, tertekan sendiri. Efeknya HP menjadi restar. Namun di sini ada tulisan recovery mode. Ini tandanya ada bagian tombol tertentu yang tertekan ya untuk masuk ke mode recovery. Oke, jadi seperti ini. Oke, lanjut saja untuk eksekusinya. Di sini yang wajib kita bongkar adalah bagian backdoornya terlebih dahulu ya, karena untuk bagian tombolnya ini dia biasanya modelnya fleksibel ya. Itu nanti akan kita cek apakah dia korosi, karena beberapa penyebab itu tombolnya tertekan itu karena korosi ya teman-teman. Jadi di sini untuk bagian fungsi ini terjadi malfungsi ya. Ketika kita perintah menggunakan tombol volume, dia tidak mau diperintah ya. Ketika kita tekan volume down, dia tidak mau ke bawah, dan ketika kita tekan volume up, dia juga tidak mau ke atas ya. Jadi di sini tombolnya ada yang malfungsi. Kita lakukan restart ulang ya. Di sini kita pilih modenya untuk English. Di sini ada menu untuk reboot atau power off ya. Kita pilih saja power off untuk mematikan handphonenya. Tapi sepertinya tombol powernya ini tetap tertekan ya, karena tadi langsung nyala seperti ini ya. Dia nyala sendiri tanpa saya tekan tombol power. Jadi sepertinya tombol powernya juga ini seperti tertekan ya, bermasalah. Kita akan coba cek dulu apakah mungkin bekas kena air biasanya ya. Oke, di sini yang pertama-tama kita harus bongkar itu bagian slot SIM-nya dulu agar nanti bisa dicongkel bagian casing belakangnya ya. Bisa pakai jarum yang sering digunakan ibu-ibu ya. Seperti ini bisa juga. Dicolok kemudian ditarik untuk SIM tray-nya. Oke. Ini HP-nya biar saja restar tidak apa. Kita bongkar saja langsung untuk backdoor-nya. Di sini saya menggunakan kuku sementara ya. Kalau nanti kesulitan saya akan menggunakan tool untuk membuka casing ya. Oke, selagi tutupnya ini masih berbahan plastik, biasanya saya cukup menggunakan kuku saja ya. Maka dari itu kuku saya panjang-panjang. Kalau kuku saya pendek, saya kesulitan kalau mau bongkar-bongkar backdoor handphone ya. Oke, kita lanjut seperti ini. Hati-hati untuk bagian tutupnya, jangan langsung ditarik ya. Setelah dibongkar seperti ini, pelan-pelan. Nah, kita lihat bagian fleksibelnya ya. Ini kalau langsung tarik pasti sobek. Di sini ada satu buah baut ya. Ini kita buka dulu. Oke, kita angkat. Ini ada penutup kalengnya, bisa diangkat ya. Kemudian kita ambil atau kita angkat bagian dari konektor fingerprintnya ini ya. Congkel saja pakai ujung kuku. Yang penting jangan pakai besi, nanti takutnya ngonslet. Kemudian kita akan coba buka pada bagian penutup kaleng di konektor baterai ini ya, karena kita akan cabut paksa baterainya untuk mematikan handphone ya. Oke, karena di sini handphonenya juga masih belum mau mati sendiri. Kalau baterainya belum habis, dia nggak akan mati. Oke, kita cabut konektornya, maka handphone akan mati. Oke, setelah ini kita langsung saja bongkar bagian yang bermasalah. Intinya di sini bagian tombol powernya. Yang jelas dia bermasalah ya, karena tidak saya nyalakan tapi dia nyala sendiri. Berarti yang pertama kita lihat dulu bagian fleksibelnya. Buat teman-teman kalau mau lebih mudahnya itu bisa lakukan langsung penggantian fleksibel tombol powernya ya. Tapi kalau teman-teman mau hemat bisa dibersihkan bagian keytone atau bagian tombolnya saja. Oke, kemudian kita persiapkan kuas.
boleh pakai sikat gigi baru, boleh. Ini punya saya bekas tapi awet ya. Oke, kita bersihkan. Kemudian kita akan cek pada bagian keytonnya. Ini nanti akan kita buka menggunakan cutter ya, atau bisa pakai juga ini jilet ya. Kita lihat bagian keytonnya, biasanya itu korosi ya, karena mungkin sering yang pakainya itu sering tangannya basah. Jadi ketika sering pakai HP itu ada sedikit air yang masuk ke dalam keyton atau ke dalam switch dari tombol powernya ini ya. Di sini kita akan lihat biasanya ini korosi. Oke, di sini biasanya terdapat beberapa lapis ya untuk keytonnya, 2-3 lapis biasanya. Ini akan saya congkel dulu, nanti akan saya beritahu ke teman-teman seperti apa penampakannya. Oke, benar saja ini sudah terlihat korosi, warnanya hitam. Kita akan coba perjelas untuk gambarnya ya. Oke, jadi rupanya seperti ini teman-teman, kecil ya. Ini korosi. Ini cukup kita bersihkan bisa, tapi kalau mau bagus langsung saja ganti fleksibelnya ya. Itu murah, jualannya nggak sampai 50.000. Oke, jadi untuk bagian switchnya atau keytonnya ini kan korosi, ini bisa kita bersihkan seperti ini, atau bisa juga kita lukir atau kita tukar dengan keyton yang bagian luar, karena untuk keytonnya biasanya ada 2-3 lapis ya, tidak hanya satu. Ini ada 2, bisa ditukar ya. Untuk yang ini di bagian dalam dan yang korosi dipindah ke bagian luar agar berfungsi normal kembali. Oke, tapi kalau misalnya mau dibersihkan sekalian juga tidak apa-apa seperti ini ya. Oke, kalau sudah dibersihkan kita taruh di tempat yang kira-kira tidak hilang ya, nanti bisa dipasang kembali. Dan kemudian pada bagian switch tombolnya ini juga harus dibersihkan ya, karena biasanya yang berkarat itu luar dalam ya. Untuk ngezoomnya atau untuk fokusnya ini agak susah, ini kamera handphone saya. Next time kalau saya ada rezeki nanti akan saya gunakan dari kamera mirrorless saja ya, biar bisa autofocus untuk melihat yang komponen sekecil-kecil ini. Oke, kurang lebih ini keytonnya kita bersihkan bagian lingkaran dalamnya ini ya. Ini korosi, kita bersihkan sampai bersih, sampai karatnya tidak ada ya. Ini jelas terlihat permasalahannya karena tombolnya karatan, maka dari itu untuk powernya dia langsung nyala sendiri ya. Oke, kemudian bagian keytonnya yang kecil ini kita pasangkan kembali, tapi agak sulit ya teman-teman, jadi perlu teliti karena ini kecil sekali. Kalau hilang ya sudah wassalam ya. Oke, tapi tenang saja, di toko-toko banyak untuk spare partnya, jangan khawatir. Oke, dipasang perlahan-lahan, hati-hati. Tadi ada 2, jadi kita pasang keduanya. Agak susah sih teman-teman, karena kecil sekali keytonnya. Berbeda dengan keyton pada handphone atau tablet Advan itu ya. Kalau itu keytonnya besar-besar jadi enak, tapi kalau untuk handphone Android kecil-kecil dia, susah sekali. Mungkin kalau teman-teman pernah punya HP smart brand Andromax A, nah seperti itu contohnya, keytonnya itu besar, itu masih enak untuk dibersihkan dan diperbaiki ya. Tapi kalau seperti ini agak sulit, perlu ketelitian. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan sebelum kita beralih ke tombol yang satu ini, sementara kita kasih lem dulu ya. Kita gunakan lem touchscreen atau lem LCD. Tujuannya untuk menahan agar keytonnya tidak keluar dari dudukannya ya, karena ini kondisinya tadi keytonnya sudah kita sobek pakai silet ya, atau pakai cutter. Di sini kita timpah lem biar keytonnya nggak keluar sementara saja. Oke, jangan terlalu banyak karena nanti malah akan jadi keras ya, sedikit saja. Oke, coba kita tes dulu, karena tombol power itu menjadi masalah utama, HP jadi nyala sendiri atau restart. Kita pasangkan kembali untuk baterainya. Coba kita tes apakah dia akan langsung nyala. Sepertinya ini masih belum bersih ya, jadi masih harus dibersihkan dulu. Oke, bersihkan sampai bersih maksimal. Oke teman-teman, sepertinya tidak ada perubahan ya.
Ini kita pasang baterainya, dia tetap langsung nyala ya tanpa kita tekan tombol power. Sepertinya kita harus melakukan penggantian ya untuk cara terakhir, karena sudah dibersihkan juga tetap tidak efektif. Jadi kita langsung ambil kesimpulan, kita bongkar saja untuk mempercepat waktunya. Karena juga selain dari sisi mempercepat juga ya, itu untuk tombolnya juga tidak mahal teman-teman, bisa mempercepat pekerjaan, tidak masalah. Kita ganti saja karena sudah diupayakan untuk servis tanpa modal sedikit pun ternyata gagal ya. Oke, kita bongkar dulu baut-bautnya. Kita akan coba tes pada bagian konektor on off dan volumenya ya. Oke, bongkar semua bautnya. Oke, kita angkat bagian mesinnya. Oke, ini kita cabut ya untuk bagian fleksibel on off nya. Oke, nanti kita akan coba tes seperti apa on off yang normal dan yang rusak ya, ciri-cirinya. Oke, kita bongkar saja semuanya langsung. Oke, ini sudah saya copot semua. Oke, kita akan coba tes masih bagus apa enggaknya. Bisa kita gunakan multitester. Kita kalibrasi di kali 1 ya untuk mengukur jalur. Oke, ini dari contoh fleksibel on off yang rusak tadi ya. Oke, kita akan cek pada kedua kakinya ini. Oke, dengan kalibrasi 1 dia tidak bergerak. Coba kita gunakan kali 1K ya, atau kali 1 kilo. Ya, di sini jarumnya bergerak ya. Jadi kemungkinan di sini ada bagian jalur di fleksibel yang terkena korosi ya. Jadi jalurnya gandeng. Oke, ini kita ganti saja untuk mempercepat. Di sini sudah saya persiapkan untuk fleksibelnya ya. Ini ada 2. Ini fleksibel on off untuk Oppo F5 ya. Sedangkan yang satunya ini adalah fleksibel volume ya untuk Oppo F5. Oke, kita langsung potong saja plastiknya pakai gunting. Oke, kita akan cek ya untuk contoh on off yang masih normal. Kita gunakan saja kali 1K ya, atau kali 1 kilo. Kita tes pada kedua kakinya. Harusnya sih kalau yang normal dia tidak bergerak ya, seperti ini ya. Seharusnya dia tidak bergerak. Ini adalah fleksibel on off yang normal. Kalau yang rusak dia bergerak. Ini tandanya nyambung jalurnya ya. Oke, ini tandanya rusak. Oke, langsung saja kita ganti. Oke, ini untuk yang volume kita buka juga. Biasanya untuk fleksibel seperti ini ya, biasanya di bagian belakang itu ada solasinya ya, solasi bolak-balik ya, atau lakban bolak-balik seperti ini seharusnya sih biasanya. Tapi kalau ini nggak ada, nanti kita tambahkan lem touchscreen ya, atau lem LCD. Oke, yang rusak kita singkirkan dulu biar tidak terpasang lagi. Oke, kita pasang untuk bagian fleksibel on off nya dulu, karena ini yang sudah ada lemnya dari bawaan. Jadi ini bisa kita lepas ya bagian penutup lemnya. Oke, jadi di sininya ini lengket ya. Kita lepas semuanya. Oke, kemudian kita pasangkan pada bagian frame ya, atau tulangnya. Seperti ini posisinya, jangan terbalik ya. Oke, kemudian pada bagian ini jangan lupa untuk dibersihkan ya, bagian bawahnya biar lengket ya. Kalau masih tidak lengket, untuk lem bawaannya bisa kita tambahkan lem touchscreen saja ya. Karena lem yang bawaan juga lengketnya nggak seberapa ya, terkadang hanya lengket-lengket biasa. Kita tambahkan lem saja. Ini saya gunakan lem touchscreen yang berwarna hitam karena lebih lengket ya. Kita tahan sementara biar dia lengket dulu. Oke,
Oke, sembari kita pasangkan untuk bagian volumenya ya, ini juga kita tambahkan lem karena tidak ada lem bawaannya ya. Oke, posisikan seperti ini ya, harus rata, kemudian bisa kita tahan dengan memasangkan mesinnya. Oke, kita pasang kembali untuk konektor bagian fleksibel cas ya, dan konektor LCD nya. Oke, sementara ini kita akan lem bagian fleksibel on off nya. Oke, karena ini sifat dari lemnya tidak langsung mengering ya, tidak seperti lem Alteco, jadi kita diamkan sejenak sembari kita tahan seperti ini ya, biar dia lengket dulu. Kita tahan sejenak. Setelah kira-kira sudah kering, ini bisa kita lepaskan ya. Untuk penahannya bisa kita lepas seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke bagian on off nya ya, ini tadi masih belum lengket. Kita tambahkan lagi ya lemnya. Kita tekan dan tahan ya untuk beberapa saat biar lengket dulu. Oke, setelah lengket seperti ini bisa kita coba tes kembali ya. Oke, kita akan coba pasangkan untuk baterainya. Oke, sepertinya ini sebelumnya masih terjebak di mode recovery. Ini akan kita reboot dulu ya, karena dia masih terjebak di mode recovery. Kita reboot sistemnya dulu. Oke, seharusnya sekarang sudah bisa masuk ke home screen ya, atau menu ya. Oke, berhasil, sudah masuk ya untuk Oppo-nya. Sekarang kita coba cabut kabel casnya, kemudian kita cabut baterainya. Kita pastikan untuk dipasang ulang baterainya dan kita cas. Seharusnya sekarang yang muncul adalah logo pengecasan ya, atau logo pengisian. Ya, seharusnya seperti ini. Seharusnya dia tidak masuk ke home screen ya. Oke, ini saya tekan ya mesinnya. Dia masih aman, masih logo pengisian. Berarti kita akan coba sekarang tekan tombol saklarnya untuk bisa masuk ke home screen atau home menu ya. Oke, kita tekan. Setelah muncul logo Oppo, kita lepaskan. Oke. Untuk recovery modenya ya, menunya sudah tidak muncul kembali. Nanti kita akan tes untuk tombol volumenya apakah bekerja seperti normalnya ya atau tidak. Oke, jadi untuk HP-HP Android itu banyak sekali ya. Untuk kasus-kasus restart itu penyebabnya ada banyak sekali. Ada yang juga mungkin disebabkan karena baterainya yang mulai soak, ada juga yang karena disebabkan tombolnya itu tertekan ya, atau kena korosi atau kena air ya. Jadi itu bisa menyebabkan HP menjadi restart. Jadi tidak semua HP restart itu penyakitnya juga karena tombol atau baterainya, ada juga yang dari memang sistemnya yang bermasalah ya. Mungkin sudah pernah dioprek atau sudah pernah di custom ROM sehingga handphone menjadi restart karena filenya tidak support ya. Oke, kita akan coba tes untuk tombol volumenya apakah sudah berfungsi atau belum. Agak susah, ini tombolnya kecil banget. Oke, kita coba putar posisinya karena sangat sulit untuk menekan tombol sekecil ini kalau pakai ujung kuku. Kita coba tekan volume atas ya untuk volume up. Oke, volume atasnya sudah ya, sudah bisa ini muncul notifnya. Coba volume down. Oke, volume bawah juga sudah bisa. Oke, sekarang kita coba tambahkan volumenya lagi. Oke, sudah berhasil. Oke,
cukup mudah ya untuk mengatasi HP yang restart, bagaimana untuk step by step cara pengerjaannya. Baiklah, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya, agar teman-teman bisa menambah wawasannya. Terima kasih. Salam teknisi otodidak. Commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got 'em hating things so hard.